Jika kalian datang dari channel Hipotesa dan kalian sudah nonton trailer mengenai balik layar Hipotesa, silahkan pergi ke timecode yang disediakan di layar sekarang. Tapi kalau video tersebut belum diupload dan ini pertama kali kalian melihat balik layar Hipotesa, jadi penjelasan yang pendek aja. Ini adalah channel di mana kami akan membahas sisi produksi dan praproduksi dari video-video Hipotesa. Dan kali ini adalah pembahasan antara saya dan Kim mengenai video kami baru-baru ini, video sejarah PKI, mengenai live stream G30S kami, dan juga konten-konten lain yang mungkin aja sekarang masih in the works dan akan keluar di beberapa bulan ke depan. Jadi thank you dan selamat menikmati. We can start. Gimana Dan, kabar lo? Gua masih di kantor nih. Gua baru aja selesai ngedit video berikut kita yang Sino-Soviet Split. Progresnya kayaknya kayak 30%-ish, 25% maybe. Ya. Jadi masih awal-awal gitu lah. Berarti benar juga ya yang orang komentar di community hitnya kegampangan kali. Apanya? Hitnya kegampangan waktu itu. Ya, maybe. Terus waktu itu lu udah lihat belum hasil pollingnya yang 2 topik antara konfrontasi sama perang 6 hari? Oh ya, yang menang konfrontasi kan? Oh iya, beda tipis loh. Berapa sih? Enggak juga sih. Enggak beda tipis juga sih. Oh, oke. 64-36%. Ya udah ya, fix ya, berarti ntar akhir Oktober konfrontasi. Oke, cool. Dulu. Ya. Terus ini orang-orang pada minta katanya yang perang 6 hari itu dibikin habis konfrontasi aja. Itu kira-kira mungkin nggak? Atau kita harus delay beberapa saat dulu? Tergantung sih. Menurut gue bisa juga. Tapi kan jadinya buat kalian yang penasarannya cara kita milih topik semuanya gimana. Kita tuh kadang-kadang ngelihat permintaan yang di comment section apa aja di community post. Tapi kadang-kadang kita juga ngelihat kayak trending apa, misalnya ada berita sedang kejadian apa, atau kayak yang video PKI bulan September itu kan kita kayak baca trennya gitu loh kan. Oh, tiap tahun pasti bakal ada isu sekitar G30 SPKI. Jadi kita mengantisipasi trennya. Yang susahnya sih buat topik-topik kayak konfrontasi, perang 6 hari itu dia nggak ada kayak seasonnya gitu, dia nggak ada musim pembahasan konfrontasi atau apa, jadinya kita harus kayak coba lihat aja kayak, soalnya kan kayak mau nggak mau kita juga masih harus lihat analytics video kita ya, kayak performanya bagus apa enggak gitu loh. Ya gitu. Tapi dan ya selamanya nggak season itu nggak selamanya topik itu juga banyak diminati juga ya. Kalau misalnya lu sadar nggak sih Dan, as we speak kita lagi ngobrol nih, ini sebenarnya kita lagi memperingati hari Yom Kippur. Oh really? Perang Yom Kippur itu tanggal 6 Oktober sampai tanggal 24 Oktober. Oh, I don't know that. Gua nggak tahu. Tapi masih pada nggak rame juga kan. Iya. Jadi emang harusnya At least nggak rame di Indonesia ya. Mungkin aja di tempat lain, mungkin aja di Mesir, di Israel itu masih kayak ada diskusi, atau mungkin aja ada memorial apa? What's memorial in Indonesian? Hari peringatan ya? peringatan.
Iya, oke. But yeah, Iya you were iya iya. saying something ya? Ya kayak gitu sih. Jadi, kalau gitu berarti kita reserve yang perang 6 hari dulu ya? Mhm. Ya udah, siapa tahu Entar kan. kalau misalnya heeh, ada yang topik lain, kita langsung dibahas aja, gitu. Mhm mhm. Iya, siapa tahu mungkin aja nanti Oke. November atau Desember masih ada, slot atau, kesempatan untuk bikin. We'll see ya. Mhm mhm. Mmm, ya. Oke. Kalau gitu konfrontasi dulu. Kira-kira konfrontasi durasinya mau seperti biasa aja ya? Iya, eee Supaya bisa keep in track gitu. keep in track. Gue suka banget sebenarnya sekarang, format. Jadinya kita kan formatnya kayak udah ganti beberapa kali gitu ya. Mhm. Awalnya kayak tahun 2018 sampai 2019 itu kayak, 5 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit gitu loh. Mhm. Terus skripnya lu tuh kayak like 600 words ish Enam kan? enam Sekitar ya. 600, 700 kata. Iya. And then it started getting longer. Oh, Kayaknya kepanjangan karena iya. Eee sorry ya, susah ngeditnya. Emang sih, gue sadar kok kadang-kadang kan kita nggak mau, kata-kata kita diambil di luar konteks atau kejadian sejarahnya nggak mau melupakan konteks ya, jadi makanya harus, bikin selengkap mungkin, tapi kadang-kadang ya 1.300 kata, 1.500 kata tuh kayak udah keterlaluan gitu loh. Jadi rada susah juga Iya, jadinya kita akhirnya juga jadi lama. limited manpower, eee, mhm, iya. Sorry Kim, can you repeat Oke, that? Like, I lost your moving signal for a sec ya? tadi. Can you repeat your last point tadi? Gue Enggak, kayak gua ada. nggak ngomong apa-apa tadi. Oke, ya udah. Enggak, tadi gua nggak ngomong apa-apa. Oh, Oh, ya sinyal udah. ya? Eee, Maklum maklum. iya, lu awalnya pilih konfrontasi kenapa? Kan kita kan memang sekarang lagi ada seri Mhm, yang memang menjelajahi sejarah Perang Dingin dan sejarah Perang Dingin, mhm. especially di daerah, Asia dan Asia dulu ya? iya, sebetulnya awalnya kita bikin seri Domino ini kan pengen ngelihat Perang Dingin, tapi juga dari perspektif dunia Mhm, ketiga. Jadinya, mhm mhm mhm. eee, untuk tahun ini Asia, tapi mungkin aja tahun depan atau seri Domino yang lainnya bisa mulai ke Amerika Selatan atau, Mhm mhm. Timur Tengah, Eropa Afrika. Timur, Iya. heeh, Gue mhm, excited-nya sih buat, yang, Timur Tengah sama Afrika sih, yang, mmm, sejarah Perang mhm, Dinginnya tuh menarik. Kayak gue baru tahu kayak, kita kan pasti tahu kayak ada, kayak operasi CIA di Indonesia, di Vietnam, di Amerika Selatan, tapi gue baru tahu ada kayak, operasi rahasia Cuba di, Afrika. Did you know di that? Kongo ya kalau nggak salah? Kongo ya? Gue dengarnya sih, mereka kayak guerrilla warfare sama, Afrika Selatan, South Mmm, Africa, iya. Terus gue kayak menarik banget gitu loh, kayak, "What? iya iya iya. Cubans in Africa? That's so weird." Iya, sebenarnya alasan gua pilih konfrontasi itu ada beberapa sih. Yang pertama, itu tuh salah satu topik yang menurut gua, selama gua melihat itu dari lensa orang Indonesia, itu selalu dianggap sebagai suatu hal yang bukan positif juga ya, tapi dalam artian istilahnya membakar semangat gitu loh. Kalau iya dulu tuh kita tuh sangat nasionalis, kita bisa hampir mengambil Malaysia segala macam. Dan setelah apa, berbincang-bincang sama Pak Yosef yang kemarin itu, gue nemuin kalau misalnya ada satu narasi yang udah terlalu sering diulang-ulang terus dan narasi itu sama, mungkin ada waktunya juga kita mempertanyakan lah ya, kira-kira ada nggak, sudut pandang lain dari peristiwa itu. Apa iya waktu itu tuh hanya sebatas Soekarno kecewa bahwa Malaysia dibentuk tanpa konsultasi Indonesia atau mungkin adakah, perspektif lain yang bisa menjelaskan kenapa hal itu Mmm, terjadi? iya. Dan juga selama konfrontasi itu sebenarnya apa yang terjadi juga, kayak apakah kita menyerang dengan cara ya perang gerilya atau
seperti bagaimana, dan yang paling penting adalah dampaknya. Mhm. Kita selalu memikir mungkin dampaknya bagi Indonesia, tapi bagaimana dampaknya bagi orang-orang yang tinggal di bagian perbatasan contohnya, kan kita Iya. belum terlalu di-explore juga. Mhm Jadi mhm. kalau misalnya gue melihat sejarah, gue belajar adalah selalu gunakan 3 pendekatan. Pendekatan konteks, yaitu sebelum Mhm. topik yang lu mau bahas itu sebenarnya apa yang terjadi, Iya. saat hal itu terjadi, dan apa dampaknya. Dan dari berbagai sejarah Indonesia, saya sih melihat kalau ya konfrontasi itu hal yang menarik untuk dibahas, untuk di-explore dan di-expand lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah lihat channel YouTube kita berkembang, puji Tuhan, tapi, saya juga kaget karena ada beberapa penonton kita itu yang dari Malaysia. Ya ya ya. Dan nggak terlalu banyak, cuman 6% gitu loh, Ah, 6% dari total keseluruhan itu lumayan lumayan, ya. nomor yang besar. Jadi coba ya, karena kita, ingin menunjukkan kalau ya hipotesa itu bukan cuman asal segala sesuatu pro Indonesia, cuman bisa lebih objektif dan lebih, istilahnya apa, imparsial, seperti Mhm. itulah alasan kedua. Dan alasan ketiga, menurut saya itu juga inline dengan playlist kita, yaitu Perang Dingin, karena dalam artian konfrontasi itu tidak terjadi dalam sebuah vakum. Ada kepentingan di luar yang banyak, ada Iya, kepentingan pasti, ya. Inggris, kepentingan Amerika, bahkan kalau nggak salah kepentingan, pokoknya banyak negara-negara lain juga, dan itu mereka menggunakan kita yang di negara ketiga itu sebagai proksi mereka, dan itu Iya, merupakan sesuatu menarik yang harus banget memang. dieksplor juga. Sebelum kita, pindah ke kawasan lain, ke ke Cuba atau ke Eropa Timur, menurut saya kita eksplor di Asia Pasifik dulu, dan kalau misalnya sudah mulai mendapat respon positif, mungkin barulah kita pindah, ke tempat lain. Bergantung pada, sekali Mhm. lagi, feedback dari penonton kita juga. Itu aja sih. Iya. Ya, hopefully, sepertinya sejauh ini karena memang seri Domino itu kayak terikat dengan diskusi, ya Perang Dingin, dan Perang Dingin itu terikat diskusinya dengan, komunisme. Kita baru-baru ini memang lumayan ya, especially because it's September, jadinya setiap kali kan September kan selalu ada, bukan polemik ya, tapi kayak pokoknya kayak musim. Hantu ya, Itu pokoknya. bahasanya sih, hantu. Iya tuh, ya kayak pokoknya jadi musim untuk diskusi atau mengangkat isu yang, berhubungan dengan komunisme itu selalu Desember. Jadinya mungkin aja di masa depan seri Domino ini kayak keluarnya tiap September aja ya, supaya sekalian Bisa jadi, bisa. bisa memenuhi Nah, heeh. hasrat masyarakat untuk mengetahui Iya, mengenai tergantung isu-isu juga, heeh, dengan negara-negara kiri dan sejarah kiri mhm, di Indonesia, seperti itu ya. mhm, Tapi mhm. iya, Selama imparsial ya, iya selama impartial, of course, mhm, selalu pasti. of course. Itu kayaknya memang, prinsip yang kita udah pegang dari awal ya, kita harus netral, mmm, walaupun, dan netral tuh bukan cuman, selalu bilang, selalu apa sih, menyoroti isu dari 2 sisi ya, kadang-kadang netral itu juga, harus, eee, pokoknya menyatakan sejarah seadanya. Jadinya kadang-kadang orang sering percaya, oh netral tuh berarti harus soroti sisi yang satu, dan juga, menyoroti sisi yang satu laginya gitu loh. Tapi kadang-kadang kan netral juga berarti kalau misalnya memang secara, kenyataan, secara fakta bahwa satu sisi salah, kan nggak bisa juga kita menyoroti kedua sisinya. Itu bukan imparsial menurut gua sih, menurut gua itu lebih Mhm, kayak, apa ya, lu lu ngerti nggak sih, mmm, artinya, apa iya, yang iya. gua mau bilangnya ya? Iya gitu. Selama ada bukti sahih, itu aja Iya, dari yang pokoknya ya. kata Pak Yosef lain, meskipun kadang-kadang, kalau misalnya pembahasannya dinilai sedikit menyudutkan atau apa,
Mhm. Intinya selama ada bukti yang sahih, Iya. gitu aja. Iya, bener. Oke, topik berikutnya adalah tadi Sino-Soviet split udah 30%, mulai bikin konfrontasi, sumber-sumbernya segala macam udah dicari. Iya. Oke, ada masalah Berarti, lagi? eee, gue cuma pengen, gue penasaran aja kenapa kok misalnya lu pilih, Sino-Soviet split untuk isu bukan isu, untuk topik video Mmm, bulan ini. mmm. Oh iya, itu juga salah satu itu sangat personal sih buat gua, karena, Mhm. saya sendiri juga pernah bersalah dalam hal ini karena saya melihat sejarah itu seringnya dengan lensa yang sangat sangat simpel. Ada yang jahat, ada yang baik. Mhm. Antara kamu berada di yang jahat atau kamu berada di yang baik dan tidak ada yang di tengah-tengahnya. Mmm. Selama Perang Dingin, tentu bagi yang memenangkan, dia sudah membelah-belah dunia itu dengan cara seperti demikian, ada blok barat, ada blok timur. Cuman Sino-Soviet split itu adalah, apa ya, pembuka mata saya dalam artian, itu tidak sesimpel itu, dalam artian semua semua yang sepemikiran pun bisa memiliki permusuhan dengan satu sama lain. Mmm. Dan mind you ini bukan hanya sepemikiran dalam hal, ya saya setuju dengan pendapat A dan pendapat B, tetapi dalam hal doktrin dan ideologi negara. Mmm. Karena kita tahu dulu RRC dan Uni Soviet itu pertemanannya itu sangat luar biasa dekat dalam 2 hal, yaitu ideologi dan geografi karena mereka berbatasan. Tapi Iya iya iya. nyatanya mereka nggak sedekat-dekat gitu juga amat kan, Mhm. buktinya mereka ada permusuhan bahkan hampir perang di akhir tahun 1960-an. Jadi saya Mhm. mau berharap dengan itu juga ada semacam, eee, apa ya, tumbuhnya minat dalam artian bahwa melihat sejarah itu jangan hanya dengan lensa baik lawan jahat. Iya. Pasti selalu ada, hal-hal yang lebih kompleks yang daripada kita tahu. Dan yang paling gampang saya temukan itu yaitulah Iya. Sino-Soviet split, itu Gue sih. gue penasaran awalnya lu ketemu isu Sino-Soviet itu apa sih? Apa memang lagi riset buat video lain atau lagi pas, lu riset buat kuliah atau gimana gitu? Sebenarnya dari gua kuliah sih, dari dulu banget sebenarnya, semesteran awal gitu, Oh, oke. dari Gue awal-awal pikir misalnya Donald Trump kayak udah baru-baru gini. No, I thought it oh was enggak. like a new thing. Nah, kayak awalnya kan dari Donald Trump udah naik jadi presiden, itu Heeh. kan kita lihat kalau Rusia sama Cina itu, kalau kamu lihat di media-media Rusia dan media-media Cina, Mhm. selalu pemberitanya itu adalah mereka itu adalah neutral ally atau sekutu yang, Mmm. sekutu alamilah, they are meant to be together gitu. Iya, Dan oke. banyak dari mereka, menggunakan referensi sejarah bahwa mereka itu dulu pernah menjadi sekutu melawan imperialisme barat. Mhm. Dan tentu kan saya juga pernah berpikir, "Iya benar nih entar Amerika akan lawan, persatuan antara Rusia dan Cina." Sampai akhirnya setelah saya baca-baca sedikit, sejarah mereka juga ya nggak mulus-mulus amat juga, mereka juga pernah, Iya. perseteruan, sampai akhirnya ketemu di istilah Sino-Soviet split itu. Mhm. Nah Oke. itu terpendam waktu masuk kuliah. Beberapa saat Oke. sampai sekarang dan kita melihat ternyata percakapan itu tidak berhenti, dalam artian, Mmm. Mhm. berita-berita mengenai, wah Putin dan Xi Jinping semakin mendekat, bahwa mereka sudah berbicara untuk meninggalkan dolar, ini akhir dari hegemoni Amerika, Iya. itu masih terus, kita tonton. Jadi, eee, dalam artian sekarang pun, gue udah ngomong dalam artian banyak banget ya. Sekarang pun It's okay. itu, kalau misalnya kita melihat, dengan lensa yang gampang, oh ini Amerika lawan negara timur dan lain-lain, itu nggak akan lengkap pengetahuan kita dan kita akan gampang kegoreng juga gitu loh. Mmm. Jadi coba aja bisa dimulai dengan topik sejarah gitu. Iya. Oke. It's 'cause it's Kalau yeah. mmm, Yeah, kenapa? cause it's really interesting ya, this topic. Gua itu,
Gua tuh taunya Sino-Soviet Split tuh pas kuliah juga, pas gua belajar sejarah perang Vietnam ya. Soalnya kan waktu itu ada, perang Vietnam dan Kampuchea, dan ada perselisihan yang, RRC dukung, Kampuchea dan, Pol Soviet Pot. dukung, Mhm. Vietnam. Gua gua pikir itu Sino-Soviet Split itu dikarenakan, perang Vietnam ini. Dan Mmm, ya, I don't wanna spoil too much dari videonya, jadi gue nggak akan jelasin tapi rupanya kayak di balik itu sejarahnya lebih panjang lagi dan itu menarik banget. ya, mhm, Kayaknya iya. I don't know if you realize this and I don't know if the audience realizes this, tapi, gue itu belajar banyak sejarah juga dari baca skripnya lu. Oh Jadinya ya? gue kayak iya, jadi, kayak memang beneran tuh, gue biasanya kan, lumayan sibuk ngedit juga, jadinya kadang-kadang, riset itu lebih, kayak job description-nya Kim lah ya, bukan, gua. Jadinya, eee, sering banget itu pas gua baca skripnya pertama kali itu, gua juga sambil belajar gitu kayak, "Oh wow," kayak Sino-Soviet Split itu Mhm, rupanya sejarahnya kayak gini, itu apa, alasannya mhm, gini rupa bukan alasan yang gua pikir dulu pas gua mhm, belajar dari kuliah mhm, gitu, jadinya menarik lah, menarik. mhm. Ya dan Hit-nya adalah ya alasannya tuh gua kasih tahu hit-nya, itu mhm. sangat sangat sepele sebenarnya. Iya ya, Bukan soal perang Vietnam, alasannya itu sangat sepele, nanti videonya baru di-reveal ya. iya, Tapi alasannya itu sangat sepele, iya. sampai segitunya bisa sampai pembunuhan, Iya. Tapi yang gitu menarik aja. iya, tapi yang menariknya ya itu, lu bisa lihat, kapan Sino-Soviet Split terjadi itu karena gua kan harus nyari footage buat masukin di video banyak banget ya. Mhm, Biasanya kayak pas kita mau bikin footage buat video itu biasanya kita koleksi kayak, 5 sampai 6 gigabyte, ouch. video-video dari YouTube gitu. Ada yang besar, ada yang kecil juga, tergantung ya. Tapi biasanya yang dipakai tuh dari mungkin aja kayak 500 menit gitu tuh ya kan akhir videonya cuma 13 menit ya, jadi itu kayak lumayan juga. Tapi yang menariknya itu gue bisa ngelihat bahwa, karena, eee, kantor bukan kantor, buro propaganda kayak apa, kayak Kementerian Pencerahannya Uni Soviet dan, China itu sangat Mhm, gencar sekali. Kita bisa melihat yang dari, 50-an sampai, eee mungkin aja kayak pertengahan, atau akhir 50-an gitu, hampir 60-an tuh kita masih bisa lihat kayak betapa gencarnya mereka membuat lagu, mhm, parade, mhm, diplomat, Uni Soviet yang datang ke, eee, iya, iya, RRC dan, mhm, diplomat RRC yang pergi ke Moskow sebaliknya. Terus tiba-tiba kayak setelah suatu titik aja ya, hilang gitu mhm, loh, iya, nggak iya, ada lagi. iya. Menarik aja. Maksudnya, ini juga inti dari apa, playlist kita yang Cold War itu, dalam artian kenapa kita pilih namanya Domino adalah idenya itu agak bahwa hal-hal kecil dalam kejadian di sejarah, hal-hal yang sepele, itu tuh bisa menjadi penggerak, penggerak, event-event yang lebih besar begitu loh. Mhm, mhm. Video pertama kita, belum di-label Domino, yang kenapa Cina menjadi negara komunis itu kan intinya adalah mereka merasa terhianati dari sebuah konferensi, Mhm. itu aja. Iya, Mereka tuh padahal, ini saya nggak masukkan di video karena terlalu panjang, tapi yang saya baca adalah pada saat Republik Cina itu berdiri, ada semangat yang besar bagi mereka itu untuk mengadopsi demokrasi, mhm, nilai-nilai kebebasan, iya, dan nilai-nilai dari Sun Yat-sen yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme itu mereka sangat semangat sekali. Dan setelah, perjanjian Versailles itu hilang semua, bukan hilang, kayak langsung ter terpojokkan dan jadi alternatif yang lain yang mereka temukan itu hanyalah ideologi dari Uni Soviet dan iya. from there Sosialisme on dan itu kayak komunisme, bergerak iya. terus-menerus sampai jadi sekarang. Sama juga video kedua, surat yang memulai perang dingin. Itu hanya Mhm, dari surat dan itu pun dibawa, dianggap serius karena ditandatangani oleh Einstein dan dari situ Amerika bisa iya, menjadi superpower. So,
dari surat bisa jadi negara superpower, dari Iya. pertemuan bisa jadi negara besar, dari apa pertemuan antara organisasi bisa menjadi partai yang hebat. Mhm. Ya semua itu bermula dari hal-hal yang kecil. Itu Iya. ide dari playlist domino. Iya, emang, mmm, kayaknya memang, semakin gua belajar sejarah ya, semakin, gua dan gue juga mempelajari sejarah-sejarah dari YouTube yang lainnya, gua itu melihat bahwa ada suatu tren dan ada kebiasaan orang itu berpikir bahwa sejarah itu terjadi karena, pokoknya di bayangan mereka tuh kayak kayak film. Jadinya, ada satu tokoh, tokohnya melakukan sesuatu yang besar dan habis itu bisa Hmm, mengalahkan, musuhnya atau merubah, mereformasi suatu negara. Jadinya, hmm, eee, kayak, mereka memandangnya itu, oh pasti ada satu hal yang merubah semuanya gitu ya. hmm, Apalagi kalau misalnya sejarah, eee, pokoknya yang paling gampang deh, contohnya itu kan sejarah Perang Dunia II ya. Orang tuh mhm, eee, kayak kita bukan diindoktrinasi juga sih, tapi kita kebiasaannya mencerita, "Oh, Amerika menjatuhkan bom atom di Jepang, Jepang kalah, itulah pas kita mengambil kita kita, ada semangat untuk kemerdekaan, habis itu kita cepat-cepat merdeka." Padahal kan enggak juga. Kalau misalnya kita lihat sejarah mhm, kemerdekaan kita, misalnya itu kan, hmm, eee, jauh dari, yang kayak, movement Budi Utomo dan, intelektualisme, Jawa dan kayak hmm, nasionalisme dari, Minang dan mereka hmm, awalnya pergi sekolah dulu di, sekolah Belanda di Indonesia, habis itu mereka pergi ke hmm. Belanda, mereka belajar nasionalisme, mereka belajar konsep-konsep, mmm Kenegaraan, demokrasi kenegaraan, dan ya lain-lain. nasionalisme, tapi juga konsep-konsep oh bangun negara tuh gimana sih, mereka terpapar dengan ide-ide di Eropa, ide-ide mengenai yang, globalis, yang nasionalis, yang komunis, terus mereka bawa ide-ide itu kembali ke Indonesia, terus pas 30-an kan mereka baru mulai partai-partai dan itu partainya ada intriknya sendirilah, terus pokoknya kayak ada ratusan hal-hal yang kecil yang kayak lu bilang tadi yang kayak efek dominonya Mhm, banyak sekali, hal-hal yang kecil yang terjadi terus, mmm, ada pokoknya kayak seperti efek bola salju gitu yang akhirnya nyampe di Agustus 45 dan terjadilah kemerdekaan Indonesia gitu ya. hmm, Ya dan, pokoknya salah satu goal-nya gua dari bikin video di Hipotesa ini adalah untuk menunjukkan bahwa memang sejarah ini bukan cuman satu kejadian yang besar, habis itu semuanya berubah dari situ, kan enggak, pokoknya, eee, demi sedikit ada satu hal di sini, satu hal di sana, ada satu orang yang berpikir gini, ada satu orang yang bertemu dengan itu, ada satu ide yang muncul di sini, dan akhirnya semua hal itu digabung dan menjadi yang bisa kita sebut adalah kayak event atau kejadian sejarah gitu ya. hmm, Jadinya sejarah itu memang kompleks dan simple dan ya memang, eee, yang sayangnya sih untuk bisa mendapat perspektif ini kita harus riset sangat dalam ya, dan itulah mhm. orang Ya selalu itu tanya susahnya. ya itulah susahnya dan itu sayangnya juga mungkin aja banyak, institusi dan sekolah di Indonesia belum terlalu terlatih atau mungkin aja bukan terlatih tapi mereka, mungkin aja mereka ada kemauan untuk mempelajari itu, tapi mungkin aja, sumber dananya nggak ada, waktunya tidak ada. Kita sendiri kan udah kayak baru 2 video sebulan aja udah kewalahan ya. Banyak banget yang nanya, Mhm, "Upload lebih sering dong, Min." Kitanya kayak, gimana ya? iya, eee, ya udah, sebenarnya nggak masalah ya karena itu kan itu pertanda bagus juga kalau video video kita itu diterima baik. Mhm, iya, Cuman ada alasan kalau misalnya kita membatasi upload kita itu hanya 2 kali per bulan, mhm, adalah kalau misalnya dari segi riset dan produksi, eee, tentu kalau misalnya dari produksi itu udah tidak dipertanyakan lagi kualitasnya Daniel itu paling top ya. Tapi kalau dalam segi riset, eee
banyak juga saya akui, saya menemukan banyak data yang kadang-kadang berlainan satu sama lain. Mhm. Jadi sering sekali, banyak bagian yang harus dicoret karena ternyata, eee, ada data yang lebih bagus untuk mendukung, ada yang harus ditahan karena masih belum jelas bagaimana event ini terjadi, dan juga bahkan ada yang saya harus menunda, penulisannya hanya karena dari semua yang saya dapat, saya masih belum menemukan, sudut pandang yang penting atau menarik yang bisa dibawakan, yang jarang dibawakan oleh, eee, Mhm. media-media yang lain. Jadi ada banyak, editing, cutting, dan segala macam hal, seperti itu sih. Iya. Iya. Mungkin suatu saat, apabila hipotesa udah bertambah besar dan kita Mhm. bisa, ep memiliki lebih banyak, eee, rekan yang bisa membantu kami bekerja, Mhm. mungkin kita bisa membawa kualitas yang sama dengan frekuensi yang lebih banyak. Iya. Tapi, ya karena salah satunya karena pandemi atau karena masalah finansial yang lain, kita Mhm. belum bisa. So, Iya. baru bisa paling banyak sih 2 video per bulan aja. Iya. Makanya kita kadang-kadang bikin poll, supaya kita juga bisa menentukan, pertama prioritas, kedua, kita bisa menerka tipe-tipe apa sih yang orang itu banyak bisa Iya. cari tahu. Dari yang sebenarnya poll pertama kita yang konfrontasi dan perang 6 hari itu sebenarnya juga cara saya untuk melihat sebenarnya masyarakat Indonesia ini khususnya, apakah lebih tertarik dengan isu-isu di Asia atau seperti yang Daniel sarankan, di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan Mhm. dari indikasinya ini, sebagian besar masih tertarik di Asia. Jadi kita, penuhi saja dulu, kita cari karena apa ya, Asia Pasifik ini menurut saya tidak akan pernah kekurangan event menarik dalam sejarah, apalagi Indonesia. Iya. Indonesia Iya. itu kaya akan Bener-bener. narasi sejarah, saya itu perkataan dari Pemret Historia kalau nggak salah, Heeh. Iya. kaya Iya. sekali akan narasi sejarah, dan kita pun sendiri belum bisa mengakui bahwa, ya kita nih yang paling ahli sejarah, oh kita tahu banyak, enggak. Justru ini itu adalah upaya kita supaya, kita juga belajar sembari kita membuat video video ini. Saya sendiri juga belajar, Daniel juga belajar, Mhm. dan kita pada dasarnya membawa hipotesa ini bukan untuk sekedar menggurui atau mengkatakan, apa, ini versi sejarah yang benar, tapi juga untuk membagikan ini proses belajar kita yang kita dapat, dan kita mau kalian Iya. ikut belajar juga, seperti itu sih. Mhm. Iya. Dan Kenapa sih? iya. Iya. Dan moga-moga jadi, waktu yang akan datang kayak kita lebih bisa meng-expand kapasitas kita. Mungkin aja kita mulai akan ada, researcher yang berbeda, editor, intern, dan yang lain-lain. Soalnya, eee, gua nggak akan bilang siapa, tapi waktu itu kita kan pernah lu pernah ngobrol sama, reporter, terus katanya kayak, "Oh ya Mhm, biasanya kayak, buat satu reporter tuh rata-rata berapa?" Kayak researcher-nya ada 2 atau 3 gitu ya, untuk mhm, satu reporter. Jadinya tugas reporternya tuh hanya mencari angle dan menulis cerita, tapi fakta-faktanya tuh biasanya ada researcher yang bisa mensuplai, eee, pokoknya apa sih, datanya gitu membantu ya. ya, mendukung gitu. Iya, mendukung ya memang. Dan, video Vox pun, which is yang biasanya jadi patokannya gue ya, kayak video, Borders dari Vox, itu pun, awalnya gue pikir, oh ya cuman si Johnny Harris aja, cuman satu. Johnny Terus Harris. iya, terus rupanya, pas mereka ada live streaming gitu, rupanya timnya ada 5 orang gitu. Jadi ada dia, terus ada associate producer satu, ada satu orang yang, fact check, ada satu orang yang, bantuin dengan animasi dan ngumpulin itu, ada satu orang Mhm, yang, kerjaannya sebagai editor lah istilahnya ya, untuk melihat kayak arah mhm, ceritanya udah bener. Ada satu orang yang tugasnya cuma cari peta doang. mmm, mhm, Kayak pergi ke lapangan, pergi ke perpustakaan mana gitu, lihat, cari peta India dari, peta yang dibikin oleh orang Inggris di tahun 18 berapa gitu, ketemu, di-scan, habis itu di-upload, kayak gitulah. Jadinya mhm, kayak, ya moga-moga kalau misalnya ada,
makin Kita belum seperti itu ya. ya Ilmu maksud kita cuma masih terbatas. kita cuma berapa sih? Cuman kayak 4 orang Berdua ada. doang kan, lu sama gua doang yang bikin. Eh ya dan plus kan ada Oh ya, voice ya ada Arya yang sebagai VO Arya kita, ada PO Rizky yang membantu mixing sama sound audio. engineeringnya ya untuk Mhm. ya gitulah. Terus ya. Dan juga kalau nonton Fox emang kualitas riset mereka itu bagus banget Mhm. dalam artian mereka tuh bisa nemuin angle yang sangat menarik ya. Itu Iya. sesuatu yang sangat 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 patut untuk ditiru. Seperti itu. Ya, ya, tapi eh ya gitulah. Menurut gua Iya, kita udah jauh lebih bagus dari eh even kalau misalnya dilihat berdasarkan awal tahun ini aja atau mungkin aja akhir tahun lalu, mungkinnya Oktober atau November tahun lalu aja, kalau misalnya gua lihat secara objektif kita udah jauh lebih bagus lah ya, dan itu bukan karena gua sombong ya kayak, "Oh iya, gua kayak udah bagus banget sekarang." Tapi pokoknya kalau melihat secara objektif itu kayak, video-video kita yang dulu memang ada banyak kekurangannya, eee, kita mhm, juga, mungkin aja belum bisa terlalu banyak detailnya sekarang, tapi kita kan udah bikin rencana ya, Kim, beberapa iya, video kita yang lama, akan mhm, kita remake lagi beberapa video yang menurut kita kurang masih bukan, iya, kualitasnya kurang, terus kita mau bikin lebih bagus gitu ya. iya dalam artian, video yang sebenarnya bisa lebih baik dan harusnya lebih baik, cuman Mhm, karena hambatan waktu itu kita belum bisa, dan itu kita masih mau perbaikin sampai sekarang. iya, Entar kalau misalnya kita udah nentuin, kita akan kasih tahu, mhm, tapi untuk sekarang sih melihat banyak, masukan, melihat banyak kritik dan saran dari hipotesa, kayak saya rasa itu suatu hal yang memang harus dilakukan ya. mhm, iya, Channel-channel besar kayak Kurzgesagt itu juga melakukan itu kok. Ketika mereka melihat, "Oh ya video lama ini ternyata kurang bagus," ya mereka iya, mereka bikin yang lebih baru. iya. Mungkin aja kalau misalnya kalian kayaknya beberapa audiens kita pasti udah tahu lah ya video-video mana yang memang lumayan kontroversial dari, eee, antara dari komennya atau dari mungkin aja dari perspektif yang kita ambil. Jadi mungkin aja kalian udah tahu, video apa aja yang kami rencanakan untuk, revisi ya. Bagian terakhir yang kita mau, bukan bagian terakhir juga sih, masih ada satu lagi, tapi kayak, eee, selain video domino yang kita udah, pilih abis, Oktober akan kita selesaikan dulu untuk tahun ini, kita akan melanjutkan ke topik-topik yang lain, kita mau mulai seri baru ya, Kim? Ya, playlist baru kalau bisa ya, Mhm, karena, ini juga dapat dari inspirasi kita ketika kita mengerjakan domino adalah menariknya ketika kamu mencari tahu soal sejarah Perang Dingin, kamu akan menemukan berkas-berkas yang dulunya rahasia, tetapi sudah di-classify atau sudah dipublikasikan lagi karena itu mhm, sudah hal yang lama, dan berkas-berkas itu sebagian besar adalah transkrip percakapan. mhm, Di video kita ketika Indonesia melawan komunisme itu kita udah publish, bukan publish ya, kita pakai sumber itu, percakapan antara Presiden Soeharto dan Presiden Henry Ford mengenai, eee, strategi mereka di Timor dan di, Indochina, dan kita rasa kenapa berhenti di, transkrip itu. mhm, Saya yakin banyak sekali dokumen berkas-berkas lain yang menunjukkan sisi sebenarnya dari sejarah itu ketika keputusan itu dibuat. mhm, Bisa iya, jadi percakapan antara Mao dan Aidit pernah ada, atau percakapan antara Mao dengan, eee, Nikita Khrushchev, dan mhm, masih banyak lagi kan. iya, Jadi, kita bisa membuat sebuah playlist yang didedikasikan untuk mencari tahu berkas-berkas yang dulunya rahasia dan sekarang tidak,
dan kita menelusuri berita-berita atau event-event dari percakapan tersebut. Ya, dan kita akan Itu aja sih. melihat lebih dekat pokoknya dokumen-dokumen itu ya. Ini format yang sangat menarik menurut gua. Soalnya kita udah ada rencana pengen bikin seri yang kayak gini udah lama ya sebetulnya. Kita udah mengide-ide mau bikin seri. Kita soalnya kayak jadi awalnya ceritanya tuh kita nonton Dark Room. Itu adalah seri video Vox di mana mereka melihat satu foto, abis itu dianalisa kayak konteks kenapa foto ini terjadi. Terus menurut gue kayak format videonya bagus banget. Soalnya dia melihat sejarah, tapi pada waktu yang sama dia scope videonya itu, lingkup videonya itu sangat fokus. Soalnya mereka hanya melihat satu dokumen atau sorry bukan dokumen, satu foto ini aja. Jadinya menurut gue kayak ceritanya itu sangat apa ya, kayak sangat memuaskan dan sangat fokus. Jadi kayak gampang juga kalau misalnya mau melakukan risetnya gitu. Tapi kita kan nggak mau asal nyaplok doang ya formatnya. Jadi kita pikirin apakah ada sebuah topik atau isu yang bisa kita bikin menjadi seri itu, dan tiba-tiba kita ketemu pas yang lo bilang tadi, yang pas kita bikin riset buat Indonesia melawan komunisme itu, kita ketemulah banyak sekali berkas-berkas declassified yang Percakapan antara pejabat-pejabat ya, atau dan kadang-kadang juga apa yang pas sekarang kita sedang ngerjain video Sino-Soviet split ini, kita bukan banyak kayak memo ya, memo dari Menlu ke staf CIA sus, waktu itu. ya CIA ke Kementerian Luar Negeri AS, Kementerian Luar AS mengirim surat ke staf susnya presiden, dan banyak sekali informasi-informasi yang menarik, dan jadinya itulah. Terus seri ini akan kita beri nama Berkas Hitam karena memang dokumen-dokumen dan berkas-berkas ini memang dulu rahasia ya, tapi sekarang karena udah gue lupa peraturannya antara 50 atau 25 tahun gitu, CIA dan Department of State ya, Menteri Luar Negeri AS tuh udah bisa membuka arsip-arsip mereka yang dari 60-an 70-an gitu. Jadinya menarik lah. Seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan cari tahu lagi, kita akan cari narasumber lagi yang sejarawan di video lain. Mungkin akan lebih ada live stream lagi atau mereka ada di video, mungkin ada podcast ke depannya, nggak tahu. Cuman kita menemukan bahwa sebagian besar dari penonton kita itu sangat antusias dalam topik sejarah, dan oleh karena itu kita mau memberikan upaya lebih banyak lagi untuk membawa konten-konten sejarah. Itu aja sih. Yep, yeah, for sure. Iya. Terus menurut lu yang live stream baru-baru ini, yang live stream kita kemarin, tanggal berapa sih? Tanggal 5 Oktober ya. Kita kan lakukan live stream. Menurut lu bagus nggak? Bukan bagus. Ya bagus lah pasti ya, soalnya kita yang bikin ya. Tapi ada yang perlu diperbaiki atau iya. apa? Pokoknya kayak ya apa? Menurut lu gimana pengalaman bikin live stream? Ini pertama kali lu moderasi atau nggak menginterview narasumber live kan? Yes. Iya. Yes, ini pertama kali. Deg-degan nggak? Dan pertama kalinya lewat. Iya sih. Nggak mungkin nggak ya? Karena apa ya, orangnya udah senior, udah sejarawan yang udah dimasuk ke simposium 1965, ya tentulah saya deg-degan juga. Karena untuk orang sekaliber dia diwawancara orang yang belum punya pengalaman, it's just pasti merasa gugup. Kalau soal apa yang harus diperbaiki dari komentar sih, ada yang bilang pertama, pas gua ngomong itu ada banyak gema, yang pertama-tama awal-awal, nggak tahu kenapa, mungkin karena halaman YouTube juga kebuka. Yang kedua, ada yang bilang suara narasumber kadang-kadang kecil. Iya. Emang Pas saat dia presentasi juga tiba-tiba mengecil, membesar.
Dan, sebenarnya itu aja sih kalau dari dari survei yang dilakukan di halaman YouTube kita sendiri, 58% sangat suka, Mhm. 30% suka, 5% tidak suka, 7% sangat tidak suka. Mmm. Jadi, ya lumayan lah ya, Iya. tinggal gimana caranya kita ngurangin yang tidak suka dan yang sangat tidak suka ini, untuk diperbaiki aja ke Iya. depannya. Iya pasti. Itu aja sih. Mhm. Iya. Oke. Mmm, dan, responsnya lumayan bagus ya menurut gua. Mhm. Banyak sekali orang yang, tertarik. Soalnya ini kan pertama kali kita live stream dengan Mhm. narasumber interview kayak gini, kayak Mhm. webinar lah formatnya ya. Gua kurang yakin apakah bagus atau enggak, tapi rupanya, lumayan banyak orang yang datang, lumayan banyak orang, yang memberi pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang, eee, bagus untuk diangkat sebagai diskusi. Mhm. Mmm, Kayaknya gua yang paling ragu itu adalah, itu ya, adalah sesi tanya jawabnya. Mhm. Soalnya gue kan, gue datang dari background yang memang HI dan biasanya ada banyak kayak simposium HI dan webinar HI atau apa yang berhubungan. Terus sering banget, sesi tanya jawabnya ini digunakan orang untuk bertanya hal yang ya bukan bodoh ya, tapi kayak halnya kadang-kadang, eee nggak nyambung atau kadang-kadang mereka nanya hal yang, sifatnya itu adalah untuk memamerkan pengetahuannya mereka dan bukan nggak terlalu berhubungan Ouch. dengan kayak diskusi dari, narasumber atau diskusi jadinya, gitulah, kita dapat pertanyaan yang, bagus. Unfortunately karena memang pertanyaannya sangat bagus dan jadinya, diskusinya juga, lumayan dalam ya jadinya, gua berekspektasi itu kayak, oh kita mungkin bisa jawab, 5 atau 6 pertanyaan gitu dalam jangka waktu 20 menit gitu. Rupanya akhirnya, sesi tanya jawabnya hampir sejam ya kayaknya, sekitar 45 menit atau 50 Mmm. menit gitu. Soalnya memang masing-masing, jawabannya itu ada harus dalam lah pokoknya dan penjelasannya bisa 10 menit, tapi menurut gua jauh lebih tertarik, memilih pertanyaan-pertanyaan yang dalam ini dan, pokoknya biarin aja narasumbernya ngomong, sedalam yang dia mau dan menjelaskan segala konteksnya supaya jawabannya lebih, apa ya, lebih lengkap lah Mhm. daripada kayak, oh, satu pertanyaan kecil dari sini, satu pertanyaan kecil dari sana, terus banyak pertanyaan jadi tapi kayak nggak berbobot gitu. Mmm. Iya. Dalam artian harus difilter juga ya, gitu. Iya. Mhm. Iya. Hopefully Iya. Oke, oke. di masa yang akan datang kita bisa dapat narasumber yang lain dan, bisa meng-approach isu yang lain, especially because memang apa, response ke live stream ini lumayan bagus ya jadinya. Ya gitulah. Mhm. Iya. Oke. Oke, Udah, ada apa lagi? kayaknya itu udah Oh, habis deh topik-topiknya udah? kita kali ini. Oke. Iya. Iya. Alright. Sip deh. Oke. Oke. Malam ya, good luck. Iya. Dan Gua juga mulai nyari-nyari sumber. Lu good luck editnya. iya. Jangan sampai sakit, please, demi Tuhan. Jaga Iya, alright. kesehatan. Sorry ya, gua harus WFH. Iya, nggak Tinggal sama keluarga soalnya. ya, yang penting Oke. aman lah ya. Tapi dan video masih Iya. jalan. Ya, dan ini adalah, Oke. bukan podcast juga sebetulnya, tapi kayak semacam konten sampingan gitulah yang pokoknya supaya kalian bisa lebih tahu sebetulnya cara kita berpikir ini gimana, cara kita bisa bikin video ini gimana sih, supaya lebih ada Mmm. gambaran aja dan hopefully kalian, tertarik dan, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kalian mau bilang tulis aja di comment section, eee, di video berikutnya, mungkin aja kita bisa jawab atau kita bisa, either jawab di komen atau jawab di video berikutnya. So, Mhm. ya,
thanks for watching. Thanks Kim, I know udah lumayan telat, udah jam 10 lewat, hampir udah lewat jam 11 jadinya. Masih sore Masih itu sore, masih kerja kok. Iya nih, dia Iya iya. abis ini pasti balik baca lagi, riset lagi, dan gue Iya, sama lu juga kan ngedit di kantor, pulang ya. Iya, Jangan pulang bener. jam 3 pagi lagi, please. Iya. Oke, sip. Alright, thanks Bye. Kim, see ya. Ya, thank you. Yep.